Sekarang makannya gak boleh pakai sulit. Ini nih, lo langsung makan. Ah. Halo kamu sobat santuy, kembali lagi dengan The One and Only di channel ini. Siapa lagi kalau bukan King of Darkness. Kali ini gue akan merangkum film dari Indonesia yang gue susunya ngeri dan nekat. 11-12 dengan ngerinya sama Jakarta versus Everybody. Sedikit cerita bahwa ada seorang pria yang berprofesi sebagai wartawan, dan pada suatu malam tak disangka dia menolong seorang pria yang ternyata sangat berpengaruh dalam dunia hitam. Dan karena hal itu sang wartawan ini masuk ke dalam dunia malam di Jakarta, dan dengan pintarnya dia memanfaatkan kejadian itu dengan menulis menjadi sebuah majalah. Dan dari sinilah masalah besar akan terjadi. Tanpa banyak spoiler lagi, langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan terbangunnya seorang pria yang bernama Pras, dan di sini Pras terbangun karena ditelepon emaknya. Assalamualaikum. Karena Pras ini baru saja merantau ke Jakarta, dan sang ibu ini sangat overprotective sekali dengan Pras, dengan mewanti-wanti Pras untuk jaga diri baik-baik. Karena perlu kita tahu, Jakarta ini keras, Bung. Singkat cerita, saat Pras mau beli nasgor di warung Teh Yuli, tiba-tiba ada seorang waria yang dikejar-kejar segerombolan orang. Dan waria ini pun meminta perlindungan ke Pras, dan segerombolan pria ini pun mengira kalau Pras adalah pacar waria ini. Ini cowoknya ya? Dan Pras pun dikeroyok, lalu waria ini pun dengan coknya malah pergi meninggalkan Pras. Nggak tahu terima kasih sih. Di sisi lain terlihat ada seorang wanita yang sedang foto model. Dia bernama Laura. Laura merupakan model majalah yang saat itu sedang pemotretan. Akan tetapi tiba-tiba dia menerima telepon dari adiknya yang memberitahu kalau bapaknya ditangkap polisi karena kasus korupsi. Sontak Laura pun pingsan. Singkat cerita, saat Laura di ruangan make up, dia yang murung diberitahu Mbak Nikmir kalau tubuhnya bisa menghasilkan uang besar, dan Mbak Nikmir pun akan mengenalkan Laura ke Mami. Oke, sedikit pengertian, Mami adalah istilah mucikari dalam dunia jual beli barang. Dan dari sini dengan resmi Laura menjadi wanita wisata. Singkat cerita, Skin pindah ke minimarket. Pras yang sedang belanja tak sengaja melihat bumper belakang wanita yang ternyata milik Laura. Oke, lanjut. Di sini Pras ditelepon bosnya yang bernama Jarwo. Jarwo menanyakan kepada Pras kapan Pras menyerahkan tulisannya. Akan tetapi Pras yang belum menulis pun mengelak dengan berbagai alasan. Orang yang hidup di cita-citanya masih telat ngirim tulisan. Singkat cerita, terlihat mas-mas bertato berkunjung ke kosan Pras, dan Pras mengira kalau mas-mas ini mau bertanya alamat. Tapi ternyata ya, mas-mas bertato ini merupakan waria yang semalam bertemu dengan Pras. Di sini mas-mas bertato ini mau meminta maaf ke Pras tentang kejadian semalam, dan mas-mas bertato ini bernama Awing. Awalnya Pras bodoh amat dengan keberadaan Awing, dan Awing pun menawarkan dirinya untuk membersihkan kosan Pras sebagai permintaan maafnya, dan Pras pun dengan tegas menolak. Dan Awing pun mengajak Pras untuk minum-minum di bar, dan Pras pun menolak lagi tawaran itu. Lalu Awing pun berjalan pulang. Ya udah. Tapi akhirnya karena melihat ketulusan Awing, Pras pun mau menerima ajakan Awing untuk minum-minum di bar. Ya udah, minum di mana? Dan di sisi lain terlihat ada mas-mas yang sedang mendatangi seorang dosen. Mas ini bernama Yoga. Yoga merupakan bos atau bandar permen mantap-mantap. Anda pasti tahu kan? Dosen ini merupakan pengedar permen, dan di sini Yoga ingin melakukan penawaran tentang hasil penjualannya, yaitu 60% 40%. Akan tetapi sang dosen menolak tawaran tersebut, dan Yoga pun mengancam kalau dia akan memberitahu kepada rektor kalau dosen ini merupakan bandar. Pak Rektor ada BD nih, BD. Singkat cerita, Awing dan Pras pun sampai di sebuah bar, dan Awing pun menyuruh Pras untuk pesan minuman apapun, ntar dia yang bayar. Dan Awing pun pamit ke Pras untuk bekerja. Dan lalu di sisi lain terlihat ada Yoga yang sedang minum di bar itu juga, dan tak diduga Yoga pun bertemu dengan dosen kemarin. Kebetulan Leo.
Pindah ke Pras yang tiba-tiba ditelepon emaknya, dan saat Pras keluar dari bar itu untuk mengangkat telepon, bisa kita lihat di belakang Pras ada orang yang sedang berantem, yang ternyata Yoga dan sang dosen. Perkelahian itu pun dimenangkan sang dosen yang berhasil menusuk perut Yoga. Pras yang menyadari itu pun sempat mau menghiraukannya, akan tetapi karena dikode super taksi untuk menolong, dia pun Ini baru saya mau nolong. akhirnya Pras pun menolong Yoga dan membawanya ke rumah sakit. Yang tanggung jawab siapa, Mas? Nah iya nih makanya saya bawa handphone masnya nih. Coba aja cek flash dialnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Pras pun berada di minimarket untuk membeli roti, dan tak sengaja dia pun bertemu dengan Laura kembali. Masnya habis main film? Horror apa action? Sedikit perbincangan di antara mereka, dan singkat cerita, Pras yang OTW pulang pun bertemu dengan Awing yang marah karena semalam Pras tiba-tiba menghilang dari bar. Semalam ada yang pulang gitu nggak bilang-bilang. Dan Pras pun bercerita kalau dia semalam menolong seorang yang tertusuk, dan Skin pindah ke rumah sakit. Ternyata Laura merupakan pacar dari Yoga. Lalu di sini Laura memberitahu kalau semalam dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari rumah sakit yang memberitahunya tentang keadaan Yoga. Lalu Yoga pun bertanya tentang keberadaan Pras yang menolongnya semalam. Tentu saja Laura tidak mengetahuinya. Dan singkat cerita, Skin pindah ke Pras dan motor yang lewat. Silakan lewat. Singkat cerita, Skin pindah ke Pras dan Laura yang tak sengaja bertemu, dan mereka memutuskan untuk ngopi bareng. Lalu Laura pun ditelepon adiknya yang bertanya tentang skripsi, dan Lalu Laura pun ditelepon adiknya yang bertanya tentang skripsi, dan Laura yang tidak tahu pun memberikan teleponnya ke Pras. Melihat Pras sangat gigih, disinilah butir-butir cinta mulai bersemi. Asik. Ya misalnya kayak because gitu ya, in light of the fact. Singkat cerita, Yoga pun sudah sehat dan dia mengunjungi bar kemarin dan bertanya ke pemilik bar siapa yang menolongnya kemarin. Buat cari orang yang tempo hari bawa gua ke rumah sakit. Lalu Awi yang berada di sisi mereka langsung memberitahu ke Yoga kalau dia tahu siapa yang menolong Yoga semalam itu. Ini tentang rumah sakit. Di sisi lain terlihat Pras dan Laura yang semakin dekat. Malam itu mereka pun berbagi cerita satu sama lain, hingga akhirnya mereka yang terbawa suasana pun singkat cerita, Pras yang OTW pulang pun dicegat Yoga. Tapi di sisi lain Laura yang sedang mandi teringat akan pekerjaannya, dan dia merasa sedih dan merasa jijik kepada dirinya sendiri. Dan saat malam hari terlihat Awing dan Yoga akan pergi. Ternyata pertemuan dengan Yoga kemarin, dia mengundang Pras dan Awing untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih. Gue belum sholat isya. Astagfirullahaladzim, kenapa nggak dari tadi sih? Saat sampai di lokasi, betapa terkejutnya Pras ketika melihat hidangan sushi yang beralaskan perempuan tanpa sehelai benang pun yang menempel. Di sini Yoga sangat-sangat berterima kasih kepada Pras karena telah menyelamatkan nyawanya, dan sekarang Yoga menganggap kalau Pras adalah temannya. Dan setelah malam itu kehidupan Pras berubah 160 derajat. Yang kemarin dia selalu sholat, sekarang beliau mulai berani main perempuan dan suka abuk-abukan. Tapi dia tidak lupa dengan cita-citanya, yaitu menjadi penulis majalah terkenal. Di sini tanpa menyadari resiko yang akan diterima, Yoga mulai menulis majalah yang berjudul Jakarta Undercover, yang berisi sisi gelap kehidupan di Jakarta. Singkat cerita, Yoga pun mengundang Pras untuk minum, dan dengan ditemani penari hoti-hoti, Yoga pun bertanya ke Pras kenapa malam itu Pras menolongnya. Kenapa lo tolongin gua? Dengan polosnya Pras menjawab kalau malam itu sebenarnya dia mau meninggalkan Yoga. Akan tetapi karena ada supir taksi yang melihat kejadian itu, Pras pun terpaksa menolongnya. Dan Pras mengira kalau Yoga marah. Akan tetapi Anjing banget anjing. mereka pun semakin akrab, dan saat pulang dari pesta itu Awing memberitahu ke Pras bahwa kita sudah masuk ke circle Yoga dan kita tidak boleh mengecewakan kepercayaan Yoga. Aku harus ngejaga kepercayaannya Yoga.
Skin pindah ke Laura yang mendapatkan SMS dari Pras untuk bertemu di minimarket. Akan tetapi Laura pun beralasan kalau dia mau ke laundry, dan bisa kita tahu kalau Laura adalah pacar Yoga, dan Yoga pun mengantarkan Laura ke tempat laundry, dan ternyata Yoga sangat peduli dengan Laura dan terlihat dia sangat mencintai Laura. Semua akan baik-baik aja. Dan mereka pun melakukan Di sisi lain, Pras pun masih menunggu kedatangan Laura hingga pada akhirnya Laura pun menemui Pras. Gue lagi nyari kata-kata yang tepat supaya disangka gak gombal nih. Saat Yoga di rumah, Ricky mengingatkan Yoga untuk tidak berlebihan ke Laura, dan Ricky bilang kalau Laura hanyalah wanita dan Yoga pun mendatangi Mami dan meminta untuk melepaskan Laura, dan tentu saja Mami tidak semudah itu melepaskan Laura. Yoga bertanya ke Mami berapa uang untuk membebaskan Laura. Dan di sisi lain, Pras dengan Awing pun sedang ngobrol bareng, dan Pras pun bertanya ke Awing tentang pesta-pesta yang diselenggarakan Yoga. Apakah dia crazy rich? Dan Awing pun memberitahu kalau Yoga adalah king of party. Dia mengadakan party bukan tanpa sebab, melainkan untuk menjual permen dan menjual para wanita kepada laki-laki hidung belang. Skin pindah ke Yoga dengan Ricky yang mengecek ke salah satu bisnisnya, dan setelah menerima laporan keuangan, Yoga bilang kalau dia butuh banyak uang lagi, dan Yoga berencana untuk mengadakan party besar-besaran malam itu. Dan Ricky pun memarahi Yoga karena sangatlah berbahaya dan bisa saja dilacak polisi dan BNN mulai bergerak. Itu bahaya. Polisi, BNN. Gua butuh lebih. Singkat cerita, malam party pun tiba. Tentu saja sebagai teman, Pras dan Awing pun diundang di party itu. Dan di party itu Pras dihampiri wanita. Dan setelah merekam diam-diam percakapan itu, Pras pun bertanya tentang keberadaan Mami. Dan sang cewek memberitahu kalau Mami tidak datang karena Mami merupakan mucikari dari wanita-wanita penge. Singkat cerita, Pras yang ditelepon Laura pun bertemu di minimarket, dan Pras terkejut melihat wajah Laura lebam. Kok bisa gitu sih, Ra? Jangan cari kamar mandi, boleh tolong? Pras pun mengobati Laura, dan pada akhirnya mereka pun pagi hari pun tiba. Pras langsung melanjutkan tulisannya, dan dengan kejadian semalam Pras pun berhasil menyelesaikan majalahnya. Ini sih mantap gitu. Tapi ternyata ditolak sang bos, dan Pras pun pergi tapi meninggalkan flash disknya sabar. Dan Pras pun pergi tapi meninggalkan flash disk berisi tulisannya dan menyuruh sang bos untuk membaca terlebih dahulu sebelum menilainya. Don't judge book by cover. Skin pindah ke Laura dan Yoga. Saat Yoga mencium Laura, Yoga melihat kalau wajah Laura lebam. Dan Siapa Pak malam-malam gini? Ada apa? ya, Yoga pun langsung menembak bapak-bapak yang telah berbuat hal tersebut ke Laura. Wah, ini ngeri sih Yoga ini. Terlalu brutal. Dan singkat cerita, Pras dan Awing kembali diundang party. Lalu Pras pun bingung karena tidak ada suara jeduk-jeduk slow-mo. Dan ternyata Dan ternyata partinya menggunakan handset. Dan setelah saya pahami, ternyata itu semua agar keberadaan mereka tidak disadari polisi. Dan perlu kita tahu, kalau ada party pasti ada bisnis di dalamnya. Di sini Ricky memberi Pras satu wanita yang ternyata Mbak Nikmir atau Nikita Mirzani pun langsung mengajak Pras ke kamar. Akan tetapi saat Nikmir mau Pras pun menghentikan hal itu dan malah bertanya kepada Nikmir tentang dunia dan sistem kerja Nikmir. Tak lupa Pras pun merekam pembicaraan itu. Sekarang mendingan lo pakai gue karena gue masih kerja. Kalau lo nggak pakai gue sekarang, gue nggak bakal dapet duit. Nanti gue nggak bisa bayar utang ke mamasan. Esok hari pun tiba. Terlihat kalau Awing dan Pras sedang sarapan bareng, dan karena Awing membicarakan tentang pertemanan dan sahabat, hal itu membuat Pras merasa bersalah dan merasa telah berkhianat karena majalah itu. Lalu Pras pun bergegas ke kantor untuk membatalkan penerbitan majalahnya, dan sang bos pun sontak marah besar mendengar hal itu. Gue bingung sama lo, tau gak? Lo yang minta gue, maksa-maksa gue untuk nulisan Jakarta Undercover bisa diterbitin, tau gak? Dan keesokan harinya majalah Jakarta Undercover pun diterbitkan. Seketika masalah besar pun tiba. Iya, terima kasih. Jadi ibu nanti itu
Awing yang sedang membersihkan kosan Pras pun melihat laptop Pras. Betapa terkejutnya Awing melihat itu. Dan di sisi lain Yoga pun sudah mendatangi kosan Pras. Dan saat Pras kembali ke kosan, laptopnya sudah tidak ada dan ternyata Yoga sudah di depan kos. Dan Yoga pun menceritakan tentang arti sebuah persahabatan. Dan di saat itu Pras pun panas dingin. Kenapa? Gua itu gak punya teman, kenapa? Dalam kehidupan gua, seluruh kehidupan gua, setiap harinya selalu ada yang namanya pengkhianat. Ternyata Yoga mengira kalau Awing lah yang menulis majalah tersebut. Karena inisial penulis majalah itu adalah MK, yang berarti Mas Keren. Karena kan bisa kita lihat itu Awing itu badannya gede gitu, cok, keren. Dan saat Ricky tadi datang ke kosan Pras, dia melihat Awing memegang laptop. Dan tentu saja itu bisa menjadi alasan kuat untuk Yoga mengira kalau Awing lah yang menulis. Pras pun mencari Awing dan menemukan Awing berada di atas gedung. Aku jahat, Pras. Aku jahat. Ternyata dampak dari majalah itu sangatlah besar bagi dunia malam. Dan para lelaki yang suka open micet pun pada membatalkan orderannya ke Mami karena takut. Tapi masih ada satu order yang masih berani, yaitu orderan untuk Laura. Awing dan Pras pun sudah baikan. Dan malam itu Pras akan bertemu dengan pejabat yang mendanai majalahnya Pras. Dan saat Pras berangkat, tiba-tiba dia dipanggil Awing. Dan Awing memberitahu kalau nama aslinya adalah Fajar. Ganteng. Ya, nama asli aku Fajar. Singkat cerita, Laura pun menemui kliennya. Dan dengan semangat, Laura pun melakukan pekerjaan itu. Bersamaan dengan itu, Pras pun sampai di rumah pejabat yang mendanai majalahnya. Dan dia mendengar suara wanita berteriak-teriak. Dan ya, pejabat ini bermain kasar dengan Laura dan membuat Laura hampir pingsan. Di saat mau pingsan, Laura sempat menelepon Yoga. Dan Halo? Halo? Laura? Laura? Anjing! Yoga! Ini masalah pribadi gua. Lo mau di sini? Atau lo buktiin lo teman gua? Pras pun bertemu dengan pejabat ini dan tiba-tiba Yoga pun datang. Mana? Mana bos lo? Ha? Mana? Mana dia? Mana bos lo? Gak. Lo ngapain sih? Dan Yoga pun mau menembak sang pejabat, tetapi dihalangi Pras dan tiba-tiba ya, Laura dengan tertatih-tatih turun dari tangga. Dan di sini sang pejabat memberitahu Pras kalau wanita itu seorang PL. Dan sang pejabat pun mengira kalau Pras ada hubungan dengan PL ini pada saat menulis Jakarta Undercover. Mendengar itu Yoga pun shock. Tapi karena pejabat itu terus menjelekkan Laura, Pras pun memukuli sang pejabat. Tapi dia pun ditarik Yoga. Dan You. This is for not trusting me. Fuck you. berita penembakan pejabat anjing pun beredar. Dan film pun tamat. Ending yang sangat panjang sekali ini ya. Pasti saya akan bikin 2 part lah sepertinya. Sebenarnya itu setelah penembakan itu ada lanjutannya. Lanjutannya tuh Awing itu ingin bertemu Laura, tapi karena susah ditelepon, ini Awing tuh memanfaatkan pekerjaan Laura dengan memesan Laura dari Mami. Dan akhirnya mereka bertemu, lalu sedikit cekcok dan akhirnya pelukan dan tamat. Gitu aja, kurang seru gitu kalau kita masukkan ke dalam alur filmnya. Kerenan gitu, maksudnya tamat di saat itu loh, ditembak tadi pejabatnya. Kan itu memang biang masalahnya gitu. Emang ternyata masalahnya bukan itu sih sebenarnya. Oke, gitu aja lah. Saya langsung mau ngedit video ini dan akan gue langsung upload. Karena memang video Jakarta versus Everybody kemarin meledak dan penontonnya juga banyak dan motor lewat.
Sebat kali ya. Masa kamu sebat santuy gak sebat? Sebat dulu dong bro. Ini 2 part lah pastinya. Tonton ya cuk, jangan di skip untuk sekedar membelikan saya rokok Surya atau Sampurna. Terserah kalian lah ya guys ya. Oke gitu saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu saja alur film yang akan gue berikan lagi di nextnya. Dan pastinya akan berbau apa ya, Indonesia, film Indonesia atau luar, tergantung kalian lah ya. Oke gitu saja, dadah.